Selamat pagi anak-anak yang baik. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu Guru. Apa kabarnya? Baik. Luar Baik. biasa. Luar biasa. Salam sehat, salam jumpa dalam pertemuan kita pertama kali di kelas 3. Nah, adapun tema pembelajaran kita di kelas 3 yang pertama kali di pelajaran 1 itu aku tumbuh dan berkembang. Nah, pertama sebelum kita lanjut, Ibu Wati akan absen dulu. Apakah semuanya sudah datang? Pak Sui sudah datang? Iya, Bu, Hadir? sudah. Oke, bagus. Semuanya ternyata rajin sekali karena pada awal sekolah pasti rajin banget. Kemudian nanti apa tujuan pembelajaran kita ini setelah kita belajar aku tumbuh dan berkembang. Nah, tujuannya nanti setelah selesai belajar kita akan tahu menjelaskan perubahan fisik kita ya yang dialami mulai dari bayi sampai dewasa. Yang kedua, mampu menjelaskan perubahan mental atau kecerdasan kita secara kognitif dan secara fisik ya dan keterampilan kita. Kemudian setelah selesai belajar nanti kita mampu menceritakan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan Yesus yang sama seperti kita manusia. Kemudian selesai belajar nanti juga kita mampu mengungkapkan bahwa Tuhan menganugerahi setiap manusia kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dan kemudian kita nanti akan mampu mengungkapkan bahwa manusia wajib bersyukur kepada Tuhan setiap peristiwa yang dialaminya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Kali ini Bu Wati yang mimpin doa karena pertama kali masuk. Jadi anak-anak kangen nggak dengar suara Bu Wati? Kangen, Bu. Ya, Kangen sekali. kita berdoa ya. Nah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Nah, pintar anak-anak berdoa semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Kusuk kali berdoanya. Hebat anak-anak. Dek. Nah, Kecilkan suara. sebelum kita juga belajar biar ceria, kita nyanyi dulu ya. Ada ini lagu. Aku anak sehat. Nah, kita dengar dulu ya. Kita nyanyi bersama sambil goyang-goyang di tempat. Oke? Siap. Ikut nyanyi semua ya anak-anak. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena itu rajin semasa aku Oke, semangat semua. Tepuk tangan dulu kita semua. Udah selesai nyanyinya. Nah, semangat tuh. Ini Mas Victor tadi mandi nggak? Kayaknya diem-diem ya. Bangunnya terlambat, Bu. Terlambat bangunnya. Aduh, makanya malam-malam itu cepat tidurnya biar cepat bangunnya ya. Bu. Tuh ganteng-ganteng begitu, mas Ya, telat Bu. bangun ya. Oke. Nah, Bu Wati ada pertanyaan. Apa yang membuat kita menjadi besar seperti sekarang ini? Ayo. Mas Makan, Victor Bu. dulu, apa? Makan. Makan. Makan banyak ya, makan Ya, ikan, makannya banyak, Bu. makan sayur. Sayur. Nah, makan apa lagi? Makan buah. Makan buah. Minum susu, Bu. Saya minum Minum susu, Bu. susu,
Iya, Minum susu. Mas Victor pintar nih minum susu ya Sama setiap pagi ya. vitamin, Apalagi vitamin Bu, vitamin. Makan roti bakar. Mas Supri juga makan vitamin. Nah, bagus hebat. Apa yang kedua? Apa yang membuat kita pintar dan terampil? Rajin Nah. belajar, Bu. Wah, rajin belajar, Ore. Pintar, Ibu Indora. Apalagi Nonton YouTube, Bu. nonton YouTube. Dia di YouTube itu ada selalu apa? Tutorial ataupun cara-cara apa? Ya, Bu. Cara-cara buat Banyak, Bu. layang-layang, cara membaca, cara berhitung ada di YouTube ya. Ya, Bu. Mantap. Iya, HP-nya harus digunakan dengan baik. Nah, baru kemudian apa yang membuat kita terampil? Ayo. Kak Erwin, Karmina, apa yang membuat kita terampil? Coba. Banyak Apa? membaca. Oh, banyak membaca ya. Dengan rajin berlatih, Bu. Rajin berlatih hebat. Iya, anak-anak ibu hebat banget. Rajin berlatih ya. Jadi terampil. Jadi bisa pintar bernyanyi, pintar berpuisi, pintar menari itu menjadi suatu keterampilan. Baru yang kemudian, mengapa kita penting mempelajari pertumbuhan dan perkembangan? Nah, ini Ibu Wat yang jawab. Kita penting mempelajari pertumbuhan dan perkembangan supaya kita tahu bagaimana caranya untuk membuat pertumbuhan dan perkembangan kita itu baik adanya. Ya. Dan pertumbuhan dan perkembangan kita itu bisa berjalan atau bisa berkembang dengan baik. Nah, coba kita lihat. Coba anak-anakku yang baik, amati dulu gambar di bawah ini. Nah, gambar apa aja ini coba. Ini ada gambar 1. Apa pendapatmu pada gambar 1? Nah, coba Mas Suis, apa pendapatnya gambar 1? Apa ini gambar apa? Baik. Nah, ini di gambar 1 ada gambar bayi yang dibedong. Si bayi ini kelihatannya masih hanya membutuhkan bantuan orang tua, ayah ibunya. Nah, setelah bayi bulan demi bulan, tahun demi tahun berkembang menjadi anak kecil seperti ini di gambar nomor 2. Berlatih berjalan. Nah, berlatih berjalan supaya nanti bisa berdiri di kaki sendiri. Nah, kemudian di gambar nomor 3, ayo Mas Sutri, apa ini ngapain di gambar nomor 3? Main sepeda Bu, latihan Bu. Latihan bermain sepeda supaya bisa melatih keseimbangannya ya di atas sepeda. Mantap, bagus. 100 untuk Mas Sutri. Masih Nah, Bu. tahun demi tahun juga berkembang. Ini sudah kelas 3 ini di gambar nomor 3 ini. Di gambar nomor 4 ini kita sudah bisa belajar sekolah di SMP, SMA, sampai kuliah dan akhirnya bisa wisuda. Nih. Di sini di gambar nomor 4 pintar semua sudah bisa dia lalui pendidikannya. Kayak Nah, kakak saya Bu. iya, seperti kakaknya. Jadi Jadi wisuda. sudah wisuda ya. Sudah Jadi, dapat itu ya, apa namanya itu yang di kepalanya toga. Kenapa? Kenapa bisa dapat itu? Karena dia rajin belajar. Belajar, Bu. belajar. Nah, rajin belajar, rajin berlatih hingga dia bisa mendapatkan wisuda atau mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, lulus di pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang gambar nomor 5 ini, nah, di sini gambar apa ini ya? Kak Hermina, ini gambar apa ya nomor 5 ya? Bisa dilihat gambar nomor 5. Di gambar nomor 5 ini ada orang yang sudah dewasa sedang bekerja. Selesai Iya. kuliah, bisa bekerja mencari uang. Mengaplikasikan apa yang sudah dia ketahui. Dia bisa mencari nafkah sendiri dan
ketika dia kecil dibesarkan orang tua, sekarang dia karena sudah bekerja, sudah besar badannya, sudah kuat, sudah pemikirannya sudah berkembang, sudah bisa membuat pekerjaannya secara mandiri, bisa cari duit sendiri untuk membiayai hidupnya, juga membiayai orang tuanya. Diri di kakinya sendiri, Bu. Ya, berdiri di kaki sendiri ya, bagus. Jadi sudah hidup mandiri ya. Nah, Iya, mandiri. banget, ya. Kemudian di gambar nomor 6, tahun demi tahun kita bekerja. Di gambar nomor 6, si ayah kita sudah menjadi tua kembali dan membutuhkan pertolongan orang lain. Sama seperti kita ketika bayi. Nah, begitu proses perkembangannya. Tahap perkembangan hidup manusia. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sikap kita terhadap perkembangan diri? Sikap kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Merawat tubuh dengan baik. Misalnya apa? Ayo. Mandi, Bu. Mandi. Ya, mandi 3 kali sehari supaya badan Bersih. bersih. Nah, kemudian apa lagi? Ayo. Mas Sunoko. Apa lagi? Bu. Pak, Bu, Widodo ganggu saya, Bu. Jangan saling Nggak ganggu. dulu. Mas Widodo jangan saling ganggu. Nggak Nggak, Bu, baik nggak, Bu. ya. Nah, kemudian ayo. Mas Sunoko, ayo. Apa tadi buat dibilang? Ayo fokus. Ingat, Bu. Bagaimana cara bersyukur itu? Sakit terhadap perut, Bu, diri? tadi, Bu. WC, Bu. Bagaimana sikap kita terhadap perkembangan diri? Contohnya tadi Mas Victor udah pintar makan, makanan begini, mandi 3 kali sehari, Gosok apalagi gigi, Bu, gosok gigi. gosok gigi, berolahraga betul. teratur. Ya, Bobok Bu. siang, Bu. Bobok Bobo siang. siang, pintar, teratur. Bobo Obat, siang Bu. istirahat yang cukup. Cukup. Loh, baru sekarang juga nih, jangan sampai tidur malam-malam. Supaya jangan telat ke sekolah, seperti tadi Victor, Bu, katanya Mas Victor tuh, Bu. Victor. Iya, oke. Lanjut. Siapa saja orang yang berpengaruh dalam perkembangan hidup kita? Siapa? Ayo, Mas Victor. Bu Ya. Guru. Bu Guru, bagus. Apa lagi? Ibu Yang saya, pertama, ibu saya. ibu, orang tua, ayah ibu dong Ya, di rumah betul, yang betul. membedong, yang membesarkan kita. Apalagi teman-teman, ada saudara, ada Pelatih, Bu. kakak. Pelatih, Bu. Pelatih. Oh, pelatih. Mantap, bagus. Saya, 100. Bu. Nenek saya. Ini nenek juga sangat berperan. Nenek juga ya memberikan kita petua-petua, nenek memberikan nasihat. Nah, masyarakat atau tetangga kita juga ikut berperan. Dari mereka kita tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Nanti akan kita pelajari di bab 3. Oke, lanjut. Pendalaman kitab suci. Apakah Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti kita? Ya, karena Yesus itu adalah sungguh Allah dan manusia, ia pernah lahir. Pernahkah kamu, pernahkah anak-anak mendengar kisah Yesus lahir? Ayo, pernah enggak? Pernah, Bu. Bu. Pernah. Yang kita rayakan setiap hari apa? Pasca, Bu. Desember, Bu. Oh, Paskah kan bukan ke apa? Kebangkitan, bukan kelahiran. Desember liburan itu apa? Desember, pas hari Oh iya, Bu, hari Natal, Bu, hari Natal. Natal. Oh, Natal, Bu. Natal, Bu. Iya, hari Natal. Ada juga kisah Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, ini pernah nggak dengar ceritanya? Belum, Bu. Belum. Nanti akan kita lihat nanti Yesus dipersembahkan di bait Allah. Seperti kita dibawa oleh ayah ibu kita ke gereja untuk dibaptis. Nah, ya, untuk dibaptis. Nanti kita lihat videonya ya. Dan juga ada kisah Yesus tertinggal di bait Allah. Waktu mereka pergi nanti ke Yerusalem merayakan Paskah bersama papa mamanya. Atau Yosef dan Maria. Baru kemudian nanti, karena udah besar seperti kita tadi manusia, Yesus sudah mengajar di seluruh negeri Israel. Oke, kita lanjut anak-anak yang baik. Jangan ngantuk ya. Sekarang coba kita lihat video
contoh perkembangan Yesus. Satu aja dulu kita apa nanti nggak cukup waktunya. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, coba nih lihat nih. Kita lihat videonya ya. Simak baik-baik. Ini Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah. Nah, di bait Allah, Yusuf dan Maria sudah ditunggu oleh Simeon, penjaga sinagoga atau penjaga bait Allah. Oke. Anak-anak yang baik, setelah kamu tadi melihat video Yesus dipersembahkan di bait Allah, seperti itulah papa mama kita ketika kita berumur 2 minggu, 3 minggu, membawa kita ke gereja untuk dibaptis oleh pastor. Kalau orang Kristen, pendeta. Ya, anak-anak, bisa dibayangkan? Bisa nggak anak bayangkan? Bisa, Bu. Oh, digendong ke gereja waktu kecil. Saya pernah lihat di gereja ada bayi di Iya, waktu di gereja tuh pinggir air biasanya itu, ada Bu. baptisan bayi, Bu. Ada ya? Oke, baik. Nah, kita akan belajar tahap-tahap perkembangan Yesus. Yesus juga mengalami pertumbuhan seperti kita manusia. Lahir, dibedong, dipeluk, ditemani ayah ibu, dan sesudah umur... Di bedong apa, Bu? Oh, di bedong itu pakai kain, digulung pakai kain supaya jangan kedinginan. Oh, iya ya, Bu. Iya, digulung pakai kain supaya anaknya jangan kedinginan. Kan anak-anak belum bisa pakai baju sendiri. Iya, betul, Bu. Nah, setelah 8 hari, Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah. Seperti kita tadi yang Bu Ati sudah terangkan tadi. Nah, kemudian umur 12 tahun, Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria, ayahnya, ke Yerusalem merayakan Paskah. Tapi atas roh Allah, ketika Yusuf Maria pulang, ternyata Yesus tertinggal di situ. Kenapa tertinggal? Ia sibuk untuk berbicara dengan para tua-tua, ahli-ahli Taurat di situ. Tentang apa? Tentang nas kitab suci. Akan datang penyelamat. Sampai-sampai waktu itu yang ahli-ahli Taurat itu, orang-orang pintar di gereja itu, di bait Allah, di sinagoga itu, heran. Ini anak kecil kok bicara tentang Allah, dari mana dia tahu? Mereka nggak tahu kalau Yesus itu anak Allah. Nah, itulah kepintaran Yesus secara rohani. Nah, kemudian setelah itu umur 30 tahun, gambar di samping, Yesus sudah pintar mengajar orang-orang. Bisa menyembuhkan orang-orang sakit, bisa menyembuhkan orang-orang yang tuli. Kenapa? Karena Yesus rajin berdoa dan melakukan apa yang disampaikan Allah kepadanya. Suka berlatih dalam doa, suka berlatih dalam membuat orang senang. Berlatih bagaimana caranya supaya orang-orang senang kepada dirinya sebagai anak Allah. Nah, anak-anak yang baik, pernahkah kamu dengar Yesus itu mengajar atau sayang kepada anak-anak? Pernah dengar di sekolah minggu? Ayo. Pernah dengar? Lupa, Bu. Lupa ya. Hanya rajin sekolah minggu. Supaya nanti dengar dari guru sekolah minggunya bahwa Yesus itu sayang pada anak-anak. Oke. Begitu pertumbuhan dan perkembangan Yesus sama dengan pertumbuhan dan perkembangan kita. Ada pertumbuhan secara jasmani, itu tubuh atau fisiknya yang ditopang dengan makanan, minuman, istirahat cukup. Ada pertumbuhan secara rohani yang ditopang dengan sikap patuh mendengarkan nasihat orang tua, rajin berdoa, dan melakukan hal-hal baik. Maka dengan itu perkembangan rohani anak-anak akan semakin meningkat dan makin disayang oleh Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan mengirimkan banyak orang agar kita bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehat,
jasmani, dan rohani. Nah, ayo anak-anak yang baik. Udah ngantuk? Ngantuk? Ngantuk, Bu, Bu. Ngantuk. Enggak, Bu. Aduh. Lapar, Bu. Ya, dulu, Nah, Bu. lapar. Nah, bentar kita akan istirahat ya. Coba lihat dulu ke papan tulisnya lagi. Mari kita berefleksi dulu. Mari kita dulu ingat dulu apa yang sudah kita lalui. Mengapa ayah ibu kita, orang tua kita, atau guru mau merawat dan menjaga, membimbing kita? Jawab dalam hati. Mungkin karena mereka sayang sama kita. Mencintai kita seperti Allah mencintai diri kita. Siapa yang menyuruh mereka melakukan semua itu untuk saya? Siapa yang menyuruh? Apa yang akan kamu lakukan untuk orang tua dan bapak ibu gurumu? Apa yang akan kamu lakukan untuk Tuhan? Anak-anak yang baik, aksi kita yang harus kita lakukan adalah untuk besok atau hari ini juga, karena masih ada waktu, buatlah doa syukur di buku catatan agamamu. Pilih salah satu temanya, syukur karena memiliki orang tua yang baik atau syukur karena memiliki tubuh yang sehat, boleh. Bebas, yang penting sesuai dengan pelajaran kita. Baru kemudian nanti lakukanlah olahraga secara teratur, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, belajar yang teratur supaya pintar, ya, supaya dapat menempuh cita-citanya hingga pertumbuhan perkembangan fisik dan rohanimu sejalan dan seimbang. Anak-anak yang baik, cukup demikian pertemuan kita di pertemuan pertama ini. Minggu depan akan kita lanjut dan kita tutup dengan doa penutup. Nah, doa dibawakan oleh Mas Victor. Ayo. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih anak-anak yang baik. Salam jumpa, salam sehat. Minggu depan akan kita lanjut lagi di pertemuan kedua.